Pemerintah hanya memangkas yang dianggap tidak mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabar teman-teman nih? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat agar bisa menonton video saya selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, di konten ini saya akan membahas kabar yang bikin banyak kita semua sebagai ASN geleng-geleng kepala. Kenapa begitu teman-teman? Karena uang saku rapat bakal dihapus. Nah, bahkan katanya tunjangan pulsa juga dicoret dari APBN. Eits, jangan terburu-buru dulu. Kita akan ulas tuntas apa saja yang akan dihapus, kapan mulai berlaku, dan kenapa ini dilakukan ya teman-teman. Dan apakah ini adil untuk kita semua sebagai ASN? Maka dari itu teman-teman wajib simak video ini dari awal sampai akhir, karena penjelasannya cukup mengejutkan dan pastinya penting buat teman-teman semua sebagai ASN yang kerja di instansi pemerintah. Nah, pertama-tama mari kita lihat inti kebijakannya dulu teman-teman, agar teman-teman bisa paham apa dasarnya keluar berita ini dan apa dasar keluar peraturan ini. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengumumkan mulai tahun anggaran 2026 uang saku rapat full day, yakni rapat 8 jam tanpa menginap, akan dihapus. Setelah itu untuk rapat half day alias setengah hari saja teman-teman, uang saku sudah dihapus sejak 2025. Nah, satu-satunya rapat yang masih mendapatkan uang saku adalah yang dilakukan dengan menginap, yaitu rapat yang dilakukan di hotel yang butuh menginap teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikut rapat seharian di hotel, yang saya sampaikan di hotel ya teman-teman, misalnya, dan tidak menginap, jangan harap dapat honor atau uang saku lagi ya. Dia yang hanya menginap saja yang dapat uang saku. Nah, dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2025. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan perubahan atas standar biaya masukan untuk APBN 2026. Uang saku dan tunjangan dianggap biaya tidak langsung yang bisa ditekan. Jadi, alokasi untuk belanja barang seperti rapat, apalagi yang tidak berdampak langsung ke publik, harus dipertimbangkan ulang. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa sih uang saku rapat harus dihapus? Apa alasannya? Coba. Nah, alasannya itu adalah efisiensi APBN. Titik. Setelah itu apa lagi? Penghapusan fasilitas pandemi dan penyederhanaan birokrasi. Itulah 3 alasan utama harus dihapuskan. Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, banyak belanja barang yang selama ini bersifat tidak efisien. Misalnya, anggaran habis untuk rapat lagi, yang kadang sifatnya itu tidak mendesak teman-teman, atau bahkan diadakan hanya demi untuk mencairkan dananya saja. Kan banyak juga seperti itu. Ditambah lagi, tunjangan pulsa yang sempat diberikan selama masa WFH dianggap sudah tidak relevan lagi. Nah, lagi pula sekarang ini teman-teman, saat ini hampir semua ASN sudah terhubung dengan WiFi di kantor masing-masing, ya kan? Atau jika tidak ada WiFi, sudah pasti pakai paket data kota pribadi. Dan yang paling penting, ini bagian dari agenda reformasi birokrasi dan belanja negara berbasis hasil. Untuk teman-teman ketahui, kalau teman-teman mau tahu seberapa hemat kita jika tidak menganggarkan uang saku rapat dan juga uang pulsa. Contoh sederhana saja teman-teman.
Semisalkan ada 500.000 ASN menerima tunjangan pulsa, anggaplah itu di instansi pemerintah pusat dengan seharga 150.000 per bulan. Dalam 1 tahun negara mengeluarkan sekitar 900 miliar. Nah, itu baru dari pulsa saja teman-teman, belum termasuk uang saku rapat harian yang jumlahnya bisa ratusan miliar lagi. Nah, jadi dengan penghapusan ini, dana tersebut bisa dialihkan ke sektor prioritas seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Ada ASN yang mengeluh dan menyampaikan kepada saya, rapat seharian tidak ada dikasih apa-apa katanya. Kan kita butuh transport, butuh makan, dan juga butuh energi. Ya kan teman-teman, kita menghabiskan waktu untuk rapat membutuhkan itu semua. Jadi tidak dikasih apa-apa. Nah, kalau menurut saya itu ya termasuk dari tupoksi kita ya. Uang saku lembur ataupun uang saku rapat itu adalah bonus kalau menurut saya. Nah, ada juga yang mendukung, menyampaikan kepada saya, justru bagus, biar rapat tidak dijadikan ajang cari uang saku. Nah, kalau menurut saya ini benar, karena banyak juga yang ikut rapat hanya untuk uang saku saja. Fokusnya harus ke pelayanan kalau menurut saya, bukan insentif. Di sisi lain, pengamat mengingatkan, kebijakan ini bagus, tapi harus diimbangi dengan digitalisasi dan transparansi. Jangan sampai ASN malah menyiasati dengan bikin rapat menginap hanya demi dapat honor. Ya kan teman-teman? Nah, gitu teman-teman. Jadi tenang saja teman-teman. Bukan berarti semua tunjangan dihapus ya teman-teman. Tunjangan yang masih berlaku itu tetap tunjangan kinerja atau tukin, tunjangan jabatan, uang makan harian, uang perjalanan dinas, uang harian untuk rapat menginap sebesar 130.000 per hari. Jadi ini bukan pemotongan semena-mena. Pemerintah hanya memangkas yang dianggap tidak mendesak. Intinya apa teman-teman? Kebijakan ini menandai langkah serius dari pemerintah untuk membenahi cara pengelolaan keuangan negara. Tapi tetap saja implementasinya tuh harus adil dan juga transparan. Nah, banyak pendapat yang mengatakan apakah ini akan memicu ASN jadi lebih produktif. Kalau menurut saya bisa jadi, karena disinilah tantangan kita bekerja tanpa mengharapkan uang saku rapat, ya kan? Atau justru menurunkan semangat kerja, bisa jadi juga. Karena jika pola pikir yang hanya memikirkan uang saja, ya jelas. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini cocok, layak dihapus uang saku ini, sudah tepat atau belum? Apakah dampaknya buat teman-teman ASN di daerah ataupun ASN di pusat lah terutama yang paling banyak menerima uang saku rapat, ya kan? Nah, teman-teman bisa menulis pendapat teman-teman di kolom komentar ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, teman-teman juga bisa like, bisa share, bisa subscribe. Tujuan di share itu agar teman-teman ASN lainnya bisa tahu dengan informasi ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik dari saya di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, yang sudah subscribe, yang sudah like, dan yang sudah nge-share. Semoga teman-teman tetap semangat dalam beraktivitas dan bekerja tanpa mengharapkan imbalan insentif uang saku dari rapat, ya kan? Nah, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.